sikap Haruna mulai berubah. Ia kembali merasakan keraguan kepada suaminya. Tristan dalam mimpinya memiliki perilaku yang buruk. Meskipun kini ia telah berubah, Haruna tidak bisa menyingkirkan semua kenangan masa lalu. Pagi-pagi, Haruna pergi ke kantor Christian. Ingin tahu seperti apa masa lalunya bersama Tristan, Haruna terpaksa mencari kakak iparnya. Semua orang menyembunyikan masa lalu Haruna dengan sangat rapat. Bahkan dokter pun tidak mau membantunya. Haruna memarkir mobil hitam milik suaminya di parkiran gedung kantor Christian. Ia melangkah masuk dengan langkah cepat, menaiki lift, lalu mengetuk pintu ruangan Christian. Haruna juga mengingat sedikit tentang ruangan itu. Dalam ingatannya, ruang kantor itu dulunya ditempati Tristan. Tok, tok, tok. Christian sedang melamun menghadap ke arah jendela. Masih tidak habis pikir dengan kepergian Yuka. Levi sama sekali belum menemukan petunjuk lain. Ketukan pintu ruang kantornya memberi harapan di hati Christian. Ia berharap itu adalah Levi yang membawa kabar baik tentang istrinya. Namun, saat pintu terbuka, ia hanya bisa tersenyum miris. Haruna. Tumben sekali, ucap Christian sambil mempersilakan Haruna duduk di depan meja kerjanya. Christian menarik kursi lalu duduk dengan pandangan heran. Haruna datang seorang diri ke kantor, pastilah bukan sesuatu hal sepele atau hanya sekedar mampir. Aku ingin kau menceritakan semua masa laluku, Chris. Aku tidak mau hidup dalam rumah tangga yang begitu banyak menyimpan rahasia. Dari pemerkosaan, kelahiran raja, dan semalam, aku bermimpi dia menagih hutang dan menjadikan aku sebagai jaminan. Masih ada berapa banyak rahasia di masa laluku yang telah aku lupakan, Chris? Tolong. Ceritakan semuanya padaku. Haruna mengusap air matanya dengan tisu. Ia benar-benar tersiksa menyimpan rasa ragu yang mulai merasuki hatinya. Impiannya ingin hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Tanpa ada batas kebohongan di antara mereka. Di saat Christian kebingungan menjawab pertanyaan Haruna, Levi masuk dan memotong perbincangan mereka. Kau ingin tahu semua masa lalumu? Aku bisa mengatakan semuanya, ucap Levi memotong ucapan Haruna. Lev, bentak Christian. Mereka semua menyembunyikannya rapat-rapat dari Haruna. Ia tidak bisa membiarkan Levi menceritakan semua yang telah mereka tutupi. Namun, Levi tidak gentar, walaupun Christian menegurnya. Ia tetap maju dan mengatakan ucapan yang sama. Ceritakan padaku. Haruna segera melangkah mengikuti Levi ke parkiran. Ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan rekaman pribadiku. Semua kisah kalian, aku rekam dan rekamannya aku simpan di dalam flash disk, ucap Levi. Ia mengajak Haruna pergi ke rumahnya. Haruna masuk ke dalam mobil dan melaju pergi mengikuti mobil Levi yang sudah melaju lebih dulu. Tristan sarapan sendiri. Saat terbangun tadi pagi, ia sempat mencari Haruna. Namun, Sinta melaporkan jika Haruna sudah pergi pagi-pagi sekali. Sinta tidak tahu kemana Haruna pergi, membuat Tristan bingung. Selesai sarapan, Tristan pergi ke ban dengan mobil yang lain. Ia mengantarkan Kiara dan pengasuhnya ke sekolah, setelahnya baru ia pergi ke ban. Tiba di sana, ia semakin bingung, karena Haruna tidak ada di sana. Tristan mulai cemas. Tidak biasanya Haruna pergi tanpa izin dan tidak mengatakan kepada Sinta kemana ia pergi. Tristan menelepon Christian, tetapi nomornya sedang sibuk. Ia kembali menelepon. Kali ini ke nomor telepon kantor. Sekretaris Christian yang mengangkatnya, ia mengatakan kalau Christian sedang di ruang rapat. Semua nomor telepon yang ada di ponselnya, dihubungi satu persatu. Mulai dari nomor Jeffrey, Vivi, Kamal. Namun, semuanya menjawab hal yang sama, mereka tidak bertemu atau melihat Haruna pagi ini. Masuklah. Aku akan mengajakmu melihat rekaman itu, tapi kau harus janji. Jangan pergi di tengah putaran. Lihat sampai habis, dan setelah itu, kau akan mengerti semuanya, papar Levi. Ia pergi mengambil laptopnya di kamar. Membawanya ke ruang tamu lalu pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Maaf, rumah pria lajang tidak ada apa-apa selain air putih. Levi berkelakar. Ia menaruh gelas berisi air putih di meja. Laptop dibuka dan ia membuka rekaman suara percakapan antara dirinya dan Tristan. Aku merekamnya tanpa sepengetahuan Tristan. Jadi, aku menyimpannya secara terpisah.
Sebagai seorang asisten pribadi, aku selalu merekam semua percakapan Tristan dan para klien. Terkadang, ada klien yang melakukan kecurangan dalam surat kontrak. Rekaman itu berguna sebagai barang bukti. Namun, saat membicarakan hal pribadi, Tristan menyuruhku untuk tidak merekamnya. Karena aku sangat bahagia dengan perubahan sikapnya, aku merekam percakapan pribadi antara Tristan dan aku. Tidak disangka, sekarang akan berguna, beber Levi panjang lebar. Rekaman telah siap diputar. Haruna berdebar-debar menantikan suara yang keluar dari laptop. Aduh, kenapa sial sekali hari ini? Itu, suaraku, batin Haruna. Saat rekaman suara itu terdengar, suara dirinya lah yang pertama terdengar. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Saya minta maaf, saya terburu-buru. Hei, Nona. Kau pikir trik tabrakan ini akan berhasil padaku? Hah? Kau bilang apa tuan? Trik? Ya ampun, saya tulus meminta maaf, dan kau bilang apa tadi? Trik? Asal kau tahu saja, tuan yang sombong dan angkuh. Tanpa aku memainkan trik apapun, banyak pria yang mengejarku. Kau bukanlah tipeku. Lagi pula, aku ini lebih tua darimu. Harusnya kau bicara dengan lebih sopan. Dia bilang aku bukan tipenya. Aku, Tristan Isam Putra, pria impian setiap gadis, penakluk wanita paling kaya dan tampan sepertiku. Dia bilang bukan tipenya? Berani sekali dia merendahkanku. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kau akan membayar mahal atas perkataanmu hari ini. Pak Tristan, silahkan masuk. Direktur sudah menunggu Anda di ruangannya. Itu, suara Aulia, batin Haruna. Ia kembali mendengarkan rekaman itu. Saya tidak suka berlama-lama atau bertele-tele, saya ingin kau menjual bank ini, sekarang. Tuan Tristan, bukankah Anda ke sini untuk membahas masalah investasi? Kenapa sekarang jadi ingin membeli bank ini? Tidak usah banyak tanya. Kau akan menjualnya atau tidak? Kau bisa mengajukan harga berapapun dan kau juga masih bisa bekerja sebagai bawahanku, tapi perlu kau tahu. Apa yang aku inginkan harus aku dapatkan atau aku akan hancurkan kamu jika tidak bisa mendapatkannya. Tuan Tristan, tolong, jangan hancurkan saya. Saya akan jual bank ini pada Anda, tapi, tolong jangan hancurkan saya. Ternyata, Tristan pria yang arogan. Haruna menghela napas dan membatin. Ia terus mendengarkan semua rekaman percakapan Tristan. Sejak mereka pertama bertemu, sampai akhirnya menjalin cinta. Walaupun awal hubungan mereka karena terpaksa, tapi dari setiap percakapan dalam rekaman itu, Haruna merasa mereka memiliki cinta yang dalam. Suara itu masih berlanjut. Di saat mendengarkan rekaman, Haruna mengingat kenangan masa lalu meski samar-samar. Sampai di menit ke-30, belum ada hal yang membuat Haruna marah. Tentang pemerkosaan yang dilakukan Tristan, sudah mereka bicarakan baik-baik. Lalu, apa yang membuat Haruna sangat ingin tahu hal yang tidak diingatnya? Sampai rekaman suara saat Haruna di rumah sakit. Kala ia mengalami pendarahan karena dipaksa minum obat oleh Steffi. Saat itu, ada kesalahpahaman di antara Haruna dan Tristan. Uhuk. Sekarang dia di rumah sakit Sehat Medika. Aku harap kau tidak terlambat untuk menghentikannya. Selamat siang. Haruna tidak mengingat suara wanita yang terdengar sedang kesakitan. Entah apa yang terjadi dengan wanita itu, karena Haruna hanya mendengar suaranya saja. Untuk memastikan suara wanita itu, ia pun bertanya kepada Levi. Suara wanita ini, aku tidak ingat. Siapakah dia? Tanya Haruna kepada Levi yang duduk di sofa tunggal menghadap ke arah Haruna. Steffi. Dialah biang masalah yang terjadi di antara kalian. Levi menjawab dengan nada kesal. Bukan kesal dengan pertanyaan Haruna, tapi Levi sangat benci saat menyebut nama wanita itu. Haruna hanya mengangguk, lalu kembali mendengarkan percakapan berikutnya. Anda mau kemana Presdir? Antar aku ke rumah sakit Sehat Medika. Ada apa Presdir? Siapa yang akan Anda jenguk? Sial. Kata-kata makian penuh emosi terdengar dari rekaman suara Tristan. Anda kesini untuk apa Presdir? Levi memberanikan diri untuk bertanya. Ia melirik wajah Tristan. Rahangnya mengeras, tatapannya seperti singa yang ingin membunuh. Levi khawatir dengan orang yang akan dijenguk oleh Tristan. Ia tidak tahu kalau yang ingin Tristan temui adalah Haruna.
Hah? Suara Tristan terdengar sangat tertekan. Kita masuk. Permisi. Ya, Mas. Ada yang bisa dibantu? Apakah ada pasien bernama Haruna Azhar? Oh, sebentar ya, Mas. Nyonya Haruna Azhar dirawat di ruang tulip nomor 55. Mas lurus saja dari sini, nanti ada tangga, Mas naik saja. Kamarnya tepat di samping tangga. Terima kasih ya, Sus. Bra, jadi benar kalau kau hamil? Hamil? Aku sangat terkejut saat itu. Aku tidak tahu kalau kalian sudah berhubungan sejauh itu. Sebelum Tristan pergi ke rumah sakit, Steffi memberikan rekaman suara. Dalam rekaman itu, Tristan mendengar kalau kau akan menggugurkan kandunganmu. Hal itu membuat Tristan marah. Levi menjabarkan alasan kenapa Tristan tahu kalau Haruna ada di rumah sakit itu. Apakah aku benar-benar berniat menggugurkan kandunganku? Aku belum ingat hal itu, ucap Haruna. Tentu saja tidak. Kau dengarkan sisa rekamannya sampai habis, setelah itu kau akan tahu semua kejadian yang sebenarnya. Levi menyuruh Haruna memutar sisa file suara. Kau sudah menggugurkannya? Aku sudah menggugurkannya. Apa? Nona, bagaimana bisa Anda begitu kejam? Kenapa tidak? Bayi itu hadir bukan karena keinginanku, tapi karena aku diperkosa oleh tuanmu. Jangan menggangguku. Aku harus beristirahat setelah menjadi pembunuh. Pulang sekarang. Tidak mau. Lepaskan aku. Mas, kalau tidak mau melepaskan pasien saya, jangan salahkan saya kalau saya menelepon keamanan. Lebih baik, Mas pergi sekarang. Oke. Asal kau tahu, aku akan membuat keluargamu menderita jika kau tidak pulang besok. Lev, pastikan dia pulang besok pagi. Jika dia menolak, hancurkan keluarga Kamal. Tersisa satu rekaman terakhir. Haruna tidak segera memutarnya. Hatinya ragu untuk lanjut mendengar rekaman itu. Kenapa? Tanya Levi saat melihat Haruna ragu-ragu memutar rekaman terakhir. Apakah aku benar-benar keguguran saat itu? Tidak. Bayi di dalam kandungan kamu bisa diselamatkan. Raja, dialah bayi itu. Haruna menghela napas lega. Ia tidak kehilangan bayinya saat itu. Tangannya terulur hendak menekan tombol keyboard. Namun, ia urung melakukannya. Ia meminta Levi untuk memberitahu isi rekaman terakhir. Ceritakan saja padaku. Sisa rekaman ini, tentang apa? Tanya Haruna kepada Levi dengan wajah tenang. Namun, di dalam hatinya, tak siapapun yang tahu selain dirinya. Jantungnya berdebar cepat menunggu cerita Levi. Levi sudah siap bercerita. Namun, tiba-tiba pintu rumah Levi terbuka lebar. Di tengah pintu, Tristan berdiri dengan napas terengah-engah. Ia pergi ke kantor Christian untuk menanyakan Haruna secara langsung kepadanya. Saat Christian mengatakan Haruna di rumah Levi, Tristan ketakutan setengah mati. Ia segera menyusul Haruna sebelum Levi menceritakan semuanya kepada Haruna. Namun, ia terlambat. Haruna sudah mendengar semua rekamannya. Hanya satu yang belum didengar dan Haruna menyuruh Levi yang mengatakannya. Belum sempat Levi bicara, Tristan menerobos masuk. Jangan katakan apapun pada Haruna, Lev. Aku mohon, ucap Tristan sambil berlutut di depan Levi. Tristan berkata seperti itu karena Haruna terlihat tenang saat melihat dirinya datang. Ia menyimpulkan kalau Haruna belum mendengar apapun dari Levi. Aku harus menyelesaikan kesalahan di masa lalu. Kalian harus bahagia. Levi menarik Tristan agar bangun dan tidak berlutut di hadapannya. Haruna melihat betapa tulusnya Levi berteman dengan Tristan. Asal kau tahu Haruna. Tristan hampir gila saat kau pergi dengan seluruh keluargamu. Aku bahkan mencarimu sampai ke luar negeri, walaupun aku tidak mendapat petunjuk kepergianmu ke luar negeri. Saat itu, Tristan pikir kau pergi ke Jepang. Dia sangat kacau. Stop, Lev. Jangan katakan apapun lagi. Dia sangat mencintaimu. Dia juga tidak pernah menyuruh Steffi untuk menggugurkan kandunganmu. Semuanya hanya kesalahpahaman saja. Jadi, jangan lagi mencurigai Tristan. Aku bisa menjamin perasaan Tristan tulus padamu. Jika dia menyakitimu, aku rela menebusnya dengan nyawaku, ucap Levi sambil memandang lurus ke dalam mata bermanik coklat itu. Haruna menunduk sekilas lalu mengangkat wajahnya kembali dan tersenyum.
Melihat senyuman tipis itu, Tristan sangat takut. Bagaimana kalau Haruna merasa bahwa Levi hanya disuruh mengatakan hal itu? Bagaimana jika Haruna membencinya dan meninggalkan Tristan untuk yang kedua kali? Tristan bertanya-tanya dalam hati dengan cemas. Jadi, seperti itu perjalanan kisah cinta kami. Memang rumit. Apalagi saat ini aku kehilangan ingatanku. Aku tidak tahu mana yang pernah terjadi dan mana yang merupakan mimpi. Hanya saja, ketulusan Levi telah membuat hatiku terbuka. Tristan mungkin brengsek di waktu dulu. Namun, ia yang saat ini bersamaku telah banyak berubah. Aku yakin, dia memang sudah menyesali kesalahannya. Jadi, tidak ada lagi yang perlu aku takutkan. Sayang, mari kita mulai semuanya dari awal. Tidak peduli, apakah ingatan masa laluku yang kelam akan kembali lagi ataupun tidak. Dalam kehidupan ini, aku hanya ingin hidup bersamamu, ucap Haruna. Ucapan Haruna bagaikan angin surga yang berembus. Tangis haru mengawali kehidupan baru mereka. Mulai saat ini dan seterusnya, Haruna tidak akan lagi membahas kisah di masa lalu mereka. Hidup harus tetap dijalani sesuai kata hati. Dan, kata hati Haruna mengatakan, ia mencintai Tristan. Ia akan melawan mimpi buruknya dan menggantinya dengan mimpi-mimpi indah. Setelah mereka pergi, Levi berbaring di sofa. Ia menghela napas panjang. Satu masalah telah selesai. Satu masalah lainnya, aku masih harus bekerja keras. Apa yang membuat Yuka menyamar saat keluar dari kamar mandi dan kenapa dia pergi meninggalkan Chris? Hanya Leoni yang aku curigai. Jadi, aku akan mengawasinya secara langsung, gumam Levi.